Kita tandai Alkitab kita bersama, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Allah jika pada pagi hari ini dari pagi kami boleh bangun dan pada pagi hari ini juga kami boleh mengucap rasa syukur kami dengan beribadah bersama. Baik melalui kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang melalui live streaming. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan dan dalam rasa syukur kami hendak membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mau menyertai kami, agar kami dapat memahami setiap firman yang hendak Engkau sampaikan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang di tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, rasanya semangat pagi-pagi ya. Kayaknya kita kembali berjumpa lagi dalam ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh tolong selanjutnya. Tema kita hari ini adalah never give up. Ya, kalau artinya jangan menyerah. Tolong selanjutnya lagi. Nah, blind love. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang anak muda tahu lah ya tentang cinta buta. Ini bukan sebuah karya Bahira for you, tapi ya cinta buta adalah sesuatu yang bahkan dari dulu hingga sekarang selalu dirasakan. Kalau kata orang tua saya, dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang cinta buta itu masih ada. Dan biasanya cinta yang terkadang membuat kita bertahan meskipun sudah berkali-kali disakiti. Ataupun cinta yang sudah tahu itu nggak benar, tapi karena kita yakin bahwa rasanya ini tepat, kita akan terus berusaha. Kita akan berjuang meskipun ditolak. Ya kalau anak muda sih ya masih semangat lah ya, masih cinta buta, ya udah dibilang temennya jangan, tapi bodo amat lah. Dan ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Tetapi kalau kita lihat di balik cinta buta itu,
Ada rasa perjuangan yang terus diungkapkan. Ada rasa perjuangan yang terus dilakukan karena dia merasa bahwa oh ini perjuanganku. Sehingga aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Dan hasilnya adalah ada yang mungkin berhasil dengan cinta buta itu dengan usaha setengah matinya dia. Tapi ada juga yang akhirnya menangis. Biasanya kalau lagi di kafe-kafe, Bapak Ibu, kalau anak muda ya biasanya sambil sama temennya gitu ya, sambil nangis cerita-cerita, muka merah kan, meskipun pakai masker mata berair-air. Dan akhirnya ya pulang mereka dalam keadaan tertunduk, ya syukur-syukur karena cinta mereka bisa senyum lagi. Tapi kalau misalnya akhirnya sedih, ya itulah resikonya. Dan ketika kita berbicara tentang jangan menyerah dan juga cinta buta, itulah juga yang akhirnya dilakukan oleh Tuhan kepada Yerusalem dan Yehuda. Dan Allah tetap mengasihi bangsa ini, bangsa Yehuda dan juga Yerusalem meskipun sudah dikecewakan. Boleh tolong selanjutnya. Nah, next lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tulisan kali ini sebenarnya Yesaya menggunakan sebuah perumpamaan yang jarang sekali disebutkan. Ia menggunakan metafora bahwa Allah adalah pemilik anggurnya. Kalau Bapak Ibu baca tadi di ayat ke-7, dijelaskan pemilik anggurnya adalah Allah dan yang tanamannya adalah bangsa Yehuda. Dan Yesaya menyanyikan tentang kekasihku, dan kata kekasih yang dituju itu adalah Allah. Boleh tolong selanjutnya. Kenapa akhirnya menggunakan seperti itu kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya dalam keadaan kematian ya. Misalnya dalam kematian kan pasti Bapak Ibu yang meninggal akan didandani sebagaimana kita dalam pernikahan. Kalau yang cowok biasanya pakai batik atau enggak pakai jas. Biasanya kalau kematian yang saya dengar adalah ini jasnya udah belum? Ini pakaiannya udah belum? Kalau bagi yang perempuan ini kebayanya udah apa belum? Dan itu merupakan metafora kita sebagai pengantin Allah, sebagai kekasih Allah. Dan disinilah Yerusalem dan Yehuda dalam tanda kutip ya dicintai oleh Allah. Dan terlihat bahwa, boleh tolong selanjutnya lagi. Dan terlihat bahwa Allah selaku pemilik kebun anggur benar-benar niat untuk memiliki kebun anggur yang tepat. Tepat dalam artian bukan hanya tempat, tetapi juga hasil yang maksimal. Di situ terlihat bahwa lahannya udah oke, berada di lereng gunung yang subur. Dia mencangkul tanahnya, terus buang batu-batunya. Dan akhirnya ia mendirikan menara yang berfungsi untuk mengawasi. Dan dari sini terlihat bagaimana mereka atau Allah benar-benar niat untuk menjaga kebun anggurnya. Tapi selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh next. Selanjutnya lagi, dalam lanjutan bacaannya terlihat bahwa kebun anggurnya tidak menghasilkan hasil yang maksimal dan bahkan tidak sesuai harapan. Di ayat keempat si pemilik kebun bahkan berkata, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang kuperbuat kepadanya. Meskipun dalam bacaan dituliskan apatah, tapi kalau dalam NRSV dalam yang lain menggunakan kata wat, berarti sebenarnya adalah kata apakah. Apakah yang harus diperbuat lagi? Ibaratnya kalau udah berjuang tapi nggak mendapatkan hasil maksimal, ya lalu mau ngapain lagi? Sebuah nada kekecewaan yang seakan-akan udah berjuang akhirnya gagal. Ibaratnya kalau ada proyek udah kita kerjain, siang malam udah oke, wah presentasi nih kayaknya dapet nih sama klien, ternyata gagal. Ya itulah kira-kira rasanya. Dan tolong selanjutnya. Dan akhirnya ada rasa kecewa dari si pemilik karena hasil yang tidak baik. Dan akhirnya kebun anggur ini mengacu kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda dan Yerusalem yang sering mengecewakan Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa sepak terjang bangsa Israel ini ya, karena kan akhirnya Israel terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Kita tahu bahwa mereka bagaimana seringnya mengecewakan, lalu berbalik kepada Allah dan begitu seterusnya. Dan akhirnya
dalam tanda kutip ya, kalau kita baca tadi, Allah menghukum mereka. Seringnya Allah membuang mereka dalam ke bangsa Mesir, Babel dan segala macam ya. Boleh tolong selanjutnya lagi? Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kasih Allah kepada bangsanya, bangsa yang dipilihnya, ia tidak menyerah begitu saja. Kalau kita lihat tadi, akhirnya si pemilik memutuskan untuk, oke, kita akan hancurkan lahan ini. Itu bukan berarti Allah benar-benar mau menghancurkan. Kalau Bapak Ibu tahu padi lah ya, sawah. Sawah kan biasanya ketika selesai panen, tanahnya dibiarkan mengering dulu, biar kembali lagi, nanti diolah lagi, kembali lagi, biar bisa ditanami. Dan itulah juga harapannya ketika Allah dalam tanda kutip membabat, membiarkan hal itu terjadi. Allah berharap yang ada nantinya bisa membangun relasi yang baik, bisa membangun sebuah hubungan yang nantinya bisa menumbuhkan bibit-bibit unggul. Anggur-anggurnya yang dihasilkan adalah anggur-anggur yang terbaik. Dan tolong selanjutnya, dan akhirnya Allah tidak menyerah kepada mereka karena ia masih memiliki pengharapan kepada mereka meskipun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kenyataannya Allah dikecewakan, tapi Allah juga yakin bahwa anggurnya ini adalah bibit unggul. Tadi dikatakan bibitnya bagus, tempatnya bagus, tapi anggurnya doang nih bermasalah. Makanya ia ingin mencoba kembali. Ia tidak menyerah bahwa oke, kita lakukan lagi, kita perbuat lagi, kita lakukan yang baru lagi dan lagi. Dan boleh tolong selanjutnya? Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagaimana kisah si pemilik anggur yang mendapatkan hasil tidak baik dari kebun anggurnya, meskipun tempatnya sudah bagus, bibitnya bagus, Allah tidak menyerah. Ia mencoba membabat, kalau misalnya bahasa kampus saya mah dibabatin tuh ya, dikoretin, biar tanamannya bisa tumbuh lagi. Dan dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama bisa saya renungkan, kita ajak renungkan bersama, yaitu jangan menyerah pada Allah. Don't give up on God. Karena rancangan yang Allah berikan terkadang memang bukan hal yang menyenangkan. Karena kita tidak bisa tahu. Rancangan yang Allah berikan adalah yang terbaik nantinya. Yang disediakan bagi kita meskipun terkadang rencana Allah tidak seperti yang diharapkan. Kalau posisi saya sebagai tanaman, saya akan kecewa. Saya sudah berusaha. Saya sudah mencoba menumbuhkan diri saya untuk menjadi hasil anggur yang baik, yang manis, tapi asam. Tapi kalau kita terus percaya akan rencana Allah, kita akan terus berkembang. Dan kalau kita tadi pakai analogi tadi ya, dengan Allah membakar tanamannya, maka kita akan melihat bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita. Tetapi sebenarnya di balik cobaan itu, Allah percaya kepada kompetensi kita. Allah percaya kepada kemampuan kita untuk terus berkembang dan berkembang. Tidak hanya berkembang secara badan yang makin melebar karena jarang olahraga atau ketinggi, makin tinggi gitu ya. Tapi kita juga berkembang secara skill. Tadi saya pas naik ternyata GKP Cakung akan mengadakan pemilihan majelis jemaat. Ini biasanya adalah momen-momen yang menarik. Biasanya ada 2 tipe jemaat kalau lagi pemilihan majelis jemaat. Yang pertama berantem, kenapa saya nggak kepilih? Yang kedua, kenapa saya yang harus dipilih? 2 hal itu akan terus ada. Tapi ketika kita terus percaya kepada Allah, tidak menyerah kepada Allah, maka kita ketika niatan kita baik, akan terjadilah sesuai yang Allah kehendaki. Boleh tolong selanjutnya lagi? Dan oleh sebab itu, jangan pernah menyerah kepada Allah. Karena ketika kita bisa tidak menyerah pada janji manusia, maka kita juga tidak boleh menyerah juga kepada rencana yang Allah berikan. Karena banyak biasanya di tengah-tengah nantinya orang-orang yang terpilih untuk melayani sebagai majelis akan menyerah di tengah jalan. Karena nggak tahan sama kelompoknya, sama majelisnya yang dia mah saya sakit hati sama si ini. Atau juga bilang saya menyerah aja lah, saya nggak pernah didengar. Atau bahkan ada juga yang menyerah karena rumah saya jauh, saya nggak mau
Jangan pernah menyerah ketika kita nantinya sudah dipilih. Ketika kita nantinya sudah dipanggil Tuhan, ya Tuhan sudah percaya kompetensi kita, kemampuan kita yang kita miliki untuk membangun gereja ini. Sehingga nantinya gereja ini bisa menjadi milik bersama yang terus berkembang dan bertumbuh. Dan yang terakhir, next. Yang kedua adalah teruslah berbuah yang baik. Ketika tadi sudah dibabat, ya dihancurkan, lalu Allah percaya kita bisa tumbuh lagi. Dan ketika kita bisa berjuang, kita tidak menyerah kepada Allah, berarti kita diajak terus untuk berbuah yang baik. Meskipun hari ini hasilnya masih asam, ya manis, masih ada sepet-sepetnya di belakang, tapi teruslah berbuah yang baik. Teruslah berlaku yang baik yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Karena ketika kita berbuat hal yang baik, kita akan menunjukkan bahwa kita memang adalah orang-orang terpilih. Tidak hanya terpilih karena secara kita orang Kristen, tetapi kita menunjukkan kompetensi kita. Saya yakin pasti di gereja ini banyak orang yang hebat, yang memiliki kemampuan, namun hanya sedikit yang mau berkorban. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan juga banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Bukan berarti karena susah ya, tapi karena memang orang yang akhirnya mau melayani itu hanya sedikit. Karena banyak orang yang akhirnya menyerah. Banyak yang terpilih jadi majelis, ya biasanya 1-2 orang keluar, tiba-tiba mundur perlahan sampai misalnya satu periode 5 tahun. Tahun pertama 10 orang nih lengkap. Tahun kedua hilang 1 yang naik ke atas. Tahun kedua hilang 1, sisa 8. Tahun ketiga sisa 6. Dan akhirnya lama-lama tahun terakhir sisa, ternyata sisa 4 orang nih di atas nih. Nah, jangan seperti itu ya. Karena kita terus berbuah yang baik. Berbuah yang baik akan menunjukkan siapa diri kita, kompetensi kita. Karena tidak hanya kompetensi di dalam pekerjaan, tapi juga dalam pelayanan. Ada hal yang penting juga. Dan next, tolong selanjutnya. Karena ketika kita terus berpikir untuk terus berbuah yang baik, pasti diri kita akan berbuah yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Dan teruslah berbuah yang baik. Dan jangan pernah berhenti untuk menghasilkan yang terbaik dari diri kita. Karena Allah yakin dengan kompetensi kita, meskipun pekerjaan kita berat, tugas kita berat di kantor, belum lagi di rumah, belum lagi di tempat dimanapun kita berada, tapi ketika nantinya Tuhan mempercayakan kita, Tuhan menunjuk kita, kita akan menyiapkan diri kita untuk menghasilkan buah yang terbaik. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika nanti terpilih, biasanya jangan pernah membanggakan diri sebagai majelis. Majelis itu atau penatua adalah sosok pelayan, pemimpin dan pelayan. Bukan sesuatu yang menjadi hal yang harus disombongkan. Dalam arti kita sebagai yang berdiri di depan adalah pelayan untuk bisa melayani jemaat Tuhan. Dan hasil pelayanan kita akan terlihat dari perkembangan jemaatnya, dari perkembangan orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak hanya statistik bertambah banyak, tetapi bagaimana persekutuan ini hidup, persekutuan ini saling menolong, dan persekutuan ini bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk dapat berbuah yang baik kini dan selamanya. Amin.